Assalamualaikum, hai semuanya. Kita bertemu lagi di video reaction saya hari ini guys. Oke, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua yang menonton video saya hari ini sehat. Oke, jadi hari ini saya mau request dari kamu untuk react video kemeriahan nih, kemeriahan sambutan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-77 nih guys. Jadi hari ulang tahun Indonesia yang ke-77 ini telah pun disambut ya pada 17 Agustus 2022. Oke, jadi ini adalah bulan kemerdekaan baik untuk Indonesia dan juga Malaysia. Malaysia nanti 31 Agustus ya akan sambut Hari Kemerdekaan. Nah, jadi untuk semua masyarakat Indonesia, selamat Hari Kemerdekaan, selamat menyambut hari ulang tahun yang ke-77. Mudah-mudahan Indonesia tetap aman damai, terus maju dan berkembang. Begitupun juga untuk Malaysia gitu ya, sebab ini adalah bulan kemerdekaan untuk Indonesia dan juga untuk Malaysia juga. Jadi ini saya mau react ada dua video ya, sebab ini kan panjang dia punya durasi dia. Jadi ini saya mau react ada dua. Satu video ini suasana lah gitu ya, sepanjang penyambutan ataupun kemeriahan peringatan hari ulang tahun Indonesia yang ke-77 dengan detik-detik ya pengibaran bendera merah putih gitu oleh pasukan Paskibraka ini. Oke, jadi ini ada dua yang akan saya react. So jangan lama-lama lagi, mari kita sama-sama tengok video ini. Let's go. Oke, jadi inilah dia suasana ya. Saya kemeriahan. pakai pakaian adat Sasak dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Oh, ini Jadi pakai saya pakaian ikut adat sedikit ya. mempromosikan Lombok, Mandalika. Selama ini dalam peringatan Hari Kemerdekaan saya sudah menggunakan pakaian seluruh daerah, mulai dari Papua, Sika. Oh, jadi Kemudian ini baru kali ini memakai menggunakan pakaian ini ya, pakaian dari adat leluhur, ataupun pakaian pakaian daerah gitu. Yogyakarta. Ini saya menggunakan pakaian Jawa. Jadi memang karena tahun Ada lalu kan pakaian dari kita ini, menggunakan pakaian dari daerah Jawa, yang lain. Pokoknya Lombok berganti-ganti ada juga. setiap tahun untuk menunjukkan kekayaan keberagaman Indonesia lah. Ini buat siap-siap. Jadi kalau nanti pindah ke Kalimantan Timur udah tahu mesti pakai baju apa. Oh, jadi ini semua pakai pakaian adat gitu ya. Jadi ini secara ringkasan saja, nanti saya akan tengok satu lagi video full lah gitu, detik-detik pengibaran nih bendera Indonesia ya. Bendera siap. Ini momentum yang pas untuk menunjukkan bahwa kita sudah berhasil mengatasi COVID. Namun demikian harus tetap waspada karena COVID masih ada. Tinggal Cantik tuh, pergeseran semua transisi pakai ini, antara semua pakai pakaian ini ya, pakaian pandemi adat menjadi gitu. endemi. Oh ini siapa nama tuh? Adik Farel kan? Oh, dia ada dijemput juga nih di sini. Upacaranya super keren. Kemudian ada kejutan penyanyi cilik yang semua orang bisa ini berjoget. ya. Jadi ini pesta rakyat, semua senang. Betul kan namanya tapi adik tanpa Farel mengurangi kan? tentunya kehusukan dan paskibranya keren sekali. Bisa joget bareng tadi. Kita joget di istana kapan lagi ya kan? Gitu. Rasanya luar biasa oh sih. banyak Seneng selebriti banget, juga bangga di banget. ini nih juga ada hadir. Oh santai ya. Ya senang banget ya bagaimana kita bisa melihat semua berapresiasi kalau tahun kemarin melalui Zoom walaupun pakai pakaian daerah. Tapi beda lah, kita ini kan manusia. Iya, kalau yang tahun lalu kan Kadang-kadang kita harus ini ya, bertemu dengan manusia online lain, tidak gitu. bisa menyendiri terus. Ini indah dan khidmat. 17 Oh Agustus semua pun ikut berjoget selalu gitu. menjadi upacara yang saya betul-betul nantikan. Akhirnya dapat merasain juga gitu kan. Yang sebelum ini kan COVID susah gitu buat activity. Kesannya senang ya, karena sebelum-sebelumnya saya ada di luar di Taman Pandang. Di Taman Pandang hanya ngelihat dari jauh, cuman hanya
lihat ya suara-suaranya aja gitu. Terus ditutupin pagar. Sekarang saya ada di dalam istana, surprise banget. Oh, jadi Terima ini kasih rakyat banyak. juga ya, rakyat Udah juga masyarakat juga diizinkan dijemput juga nih. untuk Masuk mengikuti istana. acara penurunan bendera 17 Agustus 2022. Dan saya tuh suka sekali dengan Gita Bahana Nusantara. Jadi saya punya nggak cita-cita sih, sebenarnya mimpi gitu untuk ikut upacara dan nonton Gita Bahana Nusantara secara langsung di Istana Merdeka, dan syukur sekali tahun ini diberi kesempatan tersebut. Jadi ini masyarakat juga ada ya dalam istana ikut sama juga Saya kira menyaksikan bagus gitu. ya Presiden dengan format baru ini, saya kira membawa rakyat lebih dekat pada Presiden yang akan memberikan kebanggaan bukan hanya kepada yang pakai seperti istri saya, tapi juga daerah-daerah yang pakaiannya dipakai. Seluruh Nah, masyarakat so ini kan Indonesia semua akan memakai bersatu pakaian-pakaian menyongsong adat ya, visi Indonesia pakaian-pakaian Emas tahun daerah gitu. 2045. Nah, itu sedikit ringkasannya lah gitu ya. Oke, jadi kita tengok yang apa namanya tuh, yang pengibarannya pula. Oke, kecap ya. Tegap, maju! Jalan! Oke, ini sudah berlangsung dia nih. Pasukan Paskibraka ya. Saat ini kita sedang menyaksikan, ini dia tim Paskibraka, pengibar bendera merah putih, di mana tim yang bertugas pada pagi ini adalah tim Pengibar, Pancasila bendera Tangguh merah putih. dengan Komandan Kompi Kapten Infanteri Arya Dwinanda Wijayendra, SSThan SIP. Dan seperti kita ketahui bersama bahwa untuk kali ini jumlah pasukan pengibar bendera sendiri berjumlahnya normal begitu seperti saat sebelum pandemi terjadi, di mana ada pasukan 17 ataupun kelompok 17, kelompok 8 17. dan juga kelompok 45. Di mana kelompok 17 ini adalah sebagai pengiring ataupun pembandu, kelompok 8 sebagai pembawa bendera, dan kelompok 45 sebagai pengawal. 45 sebagai pengawal. Oh, jadi dia ada formasi-formasinya juga tuh ya. 17, 8, 45. Oh, serentak semua. Hadap kiri! Gerak! Tegak saudara! Oh, ini memang keras dia punya suara nih. Mau bagi koman gitu ya. Lapor pengibaran Sang Merah Putih siap. Laksanakan. Laksanakan. Oh, sangat tertib ya. Pesta rakyat bangkit dari pandemi. Oke.
Ya, jadi ini akan diserahkan gitu ya, bendera Indonesia gitu, bendera merah putih nih. Penyerahan sang merah Perwakilan putih Jawa Tengah, oleh oke. Inspektur Upacara kepada pembawa bendera. Jadi pembawa bendera ini perwakilan dari Jawa Tengah. Setiap dia punya anggotanya ini kan datang dari berbagai daerah gitu kan, anggota Paskibrakanya nih. Oh, ini mau kena hati-hati nih. Turun mengundur gitu ya. Wah, memang salut lah gitu. Ini tidak tinggu bawa langsung nih. Time turun mengundur tuh. Dewa Ayu First Teammate Dewanggi, SMA 2 Kudus dari Jawa Tengah ya. Pundak kiri sajangan. Wow. Hadap kanan. Wish, hebat. Ini karena betul-betul angkat kaki ini gitu ya. Kanan. Langkah tegap maju. Jalan. Oke, ini mau masuk sudah. Untuk pengibaran lah gitu ya. Dalam tim Pancasila Tangguh ini yang bertugas sebagai pembawa baki naik, tadi kita saksikan bersama ada I Dewa Ayu First Teammate Dewanggi yang merupakan perwakilan dari Jawa Tengah. Siswi berusia 16 tahun ini 16 tahun menempuh pendidikan saat ini di SMA 2 Kudus. Berbicara soal pasukan pengibar bendera pusaka ini adalah sekelompok orang yang bertugas dalam agenda pengibaran dan juga penurunan sangsaka merah putih, di mana seperti yang tadi sudah saya sampaikan sebelumnya ada 3 kelompok, di mana ada kelompok 17, kelompok 8 dan juga kelompok 45. Kalau kita berbicara soal sejarah dari Paskibraka ini memang cukup panjang, Mevri, di mana pada tahun 1946 tepatnya pada 17 Agustus di HUT kedua RI oleh Mayor Hussein Mutahar yang merupakan seorang ajudan Presiden Soekarno. Saat itu ajudan Mayor Hussein diberi tugas untuk mempersiapkan upacara bendera di Istana Presiden Gedung Agung Yogyakarta. Ya. Lalu Mayor Mutahar ini menunjuk 5 orang pemuda sebagai perwakilan daerah untuk melakukan pengibaran bendera pusaka, dan pemuda tersebut terdiri dari 3 perempuan dan 2 orang pria. Sebelumnya, nama Paskibraka ini awalnya diberi nama sebagai pasukan pengerek bendera pusaka. Dan nama itu pun bertahan sampai tahun 1972. Lalu pada tahun 1973 berganti nama menjadi Paskibraka, pasukan pengibar bendera pusaka. Dan nama Paskibraka yang dipakai sampai sekarang adalah usulan dari orang kepercayaan Mayor Mutahar, yakni Idik Sulaiman. Oke.
Depan. Jalan. Perwakilan Jawa Barat. Oh, jadi ini semua anak SMA ya, nih. Anak SMA kah semua? Nah, ada perwakilan dari Kalimantan Tengah juga. Ah, ini nervous juga nih ya. Bikin nervous juga tuh, perbarisan. Dulu saya ingat saya ikut perbarisan gitu kan. Bikin nervous juga tuh. Undangan dimohon berdiri. Saya pun ikut nervous juga. Naik. Siap. Bendera siap. Penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada Sang Merah Putih, hormat senjata! Gerak! Oke, silakan selamat dikibarkan guys, oke? Ini di Istana Merdeka di Jakarta. Hadap kanan, hadap kiri, gerak.
Sang Merah Putih. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Balik kanan. Langkah. Tegap. Maju. Perwakilan Sumatera Utara, pembentang bendera merah putih ya, tadi itu. Gerak. Tutup. Barisan. Jadi setiap ini tuh ada perwakilannya gitu. Oke, jadi ini yang kelompok 8 lah gitu. Yang tadi bertugas sebagai pengibar bendera adalah Bramantia Rizky Wiratama, merupakan perwakilan dari Jawa Barat, di mana Bramantia Rizky ini ya, yang tadi pembentang ini juga merupakan siswa putih itu dari SMA Presiden Cikarang. Sementara itu untuk pembentang bendera yang tadi sama-sama Anda saksikan, dan tentunya kita melihat bagaimana mereka mengibarkan bendera merah putih dengan peluh yang membasahi muka, wajah mereka, hingga baju mereka. Ini menjadi suatu kebanggaan. Termasuk pembentang bendera yang bernama Mario Adiaksa Sihombing yang berasal dari Sumatera Utara, di mana Mario ini merupakan siswa kelas 10 IPS 1 di SMAN 1 Kota Padang Sidempuan. Pasti satu prestasi dan kebanggaan luar biasa bisa menjadi paskibraka bertugas langsung di Istana Merdeka pada perayaan Hari Ulang Tahun I think kemerdekaan Republik Indonesia. Gitu. Tentunya tidak hanya bagi para pasukan pengibar bendera, tetapi kebanggaan juga sangat dirasakan oleh keluarga, pihak sekolah, maupun kita ya sebagai penonton, bagaimana mereka dengan langkah tegapnya membawa bendera merah putih di hadapan presiden dan disaksikan oleh jutaan pasang mata. Presiden. Betul, dan tidak main-main. Proses seleksi yang ketat harus dilalui terlebih dahulu. Kemudian ketika sudah terpilih pun mereka harus mengikuti masa karantina. Betul. Pembekalan, pembinaan yang jadi pasti. Tidak mudah juga gitu ya. Baik, kalau Jadi Anda anggota menyaksikan paskibraka gitu. di layar kaca ini ada Ibu Iriana yang menggunakan pakaian adat, dan juga tadi ada Presiden Joko Widodo yang juga menggunakan pakaian adat. Yang menarik adalah baju kebesaran yang digunakan oleh Presiden Joko Widodo adalah baju kebesaran Sultan Buton, di mana maknanya adalah pemimpin yang waspada terhadap bencana. Dan ada cerita menarik di balik ini juga, Mayfrey, bahwa ternyata pakaian baju kebesaran yang digunakan oleh Presiden Joko Widodo ini diberikan oleh Wali Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Laode Ahmad Monianse, yang mengirimkan baju kebesaran Sultan Buton di masanya untuk Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Oke, jadi pakaian adat yang dikenakan oleh ini ya, dipakai oleh Presiden Jokowi. Yang menarik juga, pakaian yang saat ini dikenakan oleh Presiden Joko Widodo, pakaian Dolomani ini pernah juga dikenakan oleh Sultan Buton ke-37, yakni Muhammad Hamidi Kaimudin atau Oputa Yi Malige. Jadi kalau kita lihat ada jubah Dolomani, ini dipakai oleh Sultan, dilengkapi dengan baju, ada juga kotango, sulepe, sarung, kemudian ikat kepala, tongkat, dan keris. Serta bisa juga biasa menggunakan songkok dengan hiasannya. Luar biasa, semakin menunjukkan ya keberagaman Indonesia ini memang dari Sabang sampai Merauke. Dan akhirnya terjawab juga ya bagaimana Presiden Joko Widodo sempat memberikan sayembara kepada masyarakat Indonesia pakaian apa yang akan digunakan oleh Presiden Joko Widodo di HUT kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia ini. Iya.
Inilah Kapten Infanteri Arya Dwinanda Wijayendra, SSThan SIP, yang merupakan Komandan Kompi ini komandan dari ya? tim Pancasila Tangguh. Lahir di Bandung 15 Maret 1989. Diri senjata. Gerak. Hadap kiri. Penuh tertib ya. Oke, jadi untuk upacara pengibaran ini sudah selesai. Ya, Paskibraka yang bertugas hari ini sebelumnya telah dikukuhkan langsung oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta Pusat pada Senin 15 Agustus 2022 lalu, di mana Presiden Jokowi juga menyematkan lencana sebagai tanda pengukuhan. Kita simak bersama ya bagaimana kemudian rasa bangga, riuhnya. Bahkan ada tepuk tangan juga. Betul. Yang langsung diberikan oleh Presiden Joko Widodo dari podium. Pada putra-putri terbaik bangsa yang hari ini bertugas mengibarkan bendera merah putih. Oke. Nah, jadi itu sudah pun 2 video yang saya react. Video pertama ringkasan lah gitu ya, kemeriahan sambutan hari ulang tahun Indonesia yang ke-77, hari kemerdekaan Indonesia ya. Yang kedua tadi adalah detik-detik pengibaran bendera merah putih. Jadi kita sudah tengok dia punya perjalanan gitu ya, pengibaran benderanya juga, suasananya juga bagaimana meriah, pakai baju adat gitu ya. Dan masyarakat pun dijemput sama gitu ya, hadir di dalam istana untuk sama-sama menyaksikan lah gitu, sama-sama menyaksikan sambutan hari kemerdekaan Indonesia yang ke-77. So, sekali lagi untuk semua rakyat Indonesia yang merayakan hari ulang tahun hari kemerdekaan Indonesia yang ke-77 ini, jadi mudah-mudahan Indonesia terus aman, damai, maju di masa akan datang gitu ya. So, sekali lagi daripada saya, selamat hari ulang tahun, selamat hari kemerdekaan kepada semua rakyat Indonesia yang menyambut hari kemerdekaan yang ke-77. Nah, insya Allah nanti 31 hari bulan kan hari kemerdekaan Malaysia pula. Nanti saya akan share video vlog saya lah bagaimana sambutan hari kemerdekaan Malaysia di kampung. Sebabkan saya di kampung. Nah, nanti saya akan share dengan kamu lah bagaimana suasana kami menyambut hari kemerdekaan Malaysia. Nanti saya akan share juga ya. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.